Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah bus melaju dengan kecepatan sedang, melintas melewati jalan raya. Beberapa penumpang malam itu terlihat tertidur pula semua. Begitu juga dengan Galang yang ikut tertidur dengan lelap saat perjalanan malamnya. Galang yang dari kampung menuju ke kota untuk mencari pekerjaan. Dia mendapatkan tawaran pekerjaan salah satu saudaranya yang kebetulan tinggal di kota metropolitan tersebut. Waktu yang ditempuh oleh Galang dari kampung menuju ke kota sekitar 7 jaman. Dia berangkat pada saat pukul 7 malam dan sekarang di tengah perjalanan sudah terlihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Beberapa jam kemudian, akhirnya Galang pun tiba di sebuah terminal bus sekitar pukul 1 malam. Galang pun turun dari bus dan ternyata saudaranya yang bernama Heru itu sudah standby menunggu kedatangan Galang. Dia kemudian langsung menghampiri Heru. "Sudah lama nunggu, Her?" tanya Galang. "Lumayan, nunggu dari jam 12. Ya sudah, ayo cepet naik," timpal Heru. Kemudian Galang pun membonceng Heru dengan menggunakan motornya. Letak terminal dari rumahnya Heru itu cukup jauh, sekitar 20 menit perjalanan. Heru itu adalah anak dari budenya Galang. Ibu Heru kakak beradik dengan ibunya Galang. Heru merupakan kakak sepupu dari Galang. Saat itu mereka berdua harus melewati jalanan depan kuburan. Galang dan Heru pun merinding saat melewati depan kuburan itu karena tengah malam dan hawanya semakin dingin menusuk ke dalam tulang. Dan tiba-tiba saja, hembusan angin kencang membuat bulu kuduk semakin berdiri merinding. Di saat itu juga, mereka mencium bau anyir yang menyeruak ke dalam hidung. "Her, aku takut nih, cepetan dong," ucap Galang. "Ya sabar Lang, aku juga takut," kata Heru. Betapa terkejutnya mereka melihat ada dua sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya dengan wajah gosong dengan kedua mata yang melotot dan mulut menganga. Seketika Heru pun mengerem motornya secara mendadak. Mereka langsung gemetaran ketakutan ketika melihat dua sosok pocong itu. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Heru dan Galang tubuhnya terbujur kaku, tak bisa apa-apa melihat sosok itu. Hingga beberapa saat kemudian sosok itu perlahan menghilang entah kemana dengan meninggalkan asap berwarna putih. Dan mereka pun dengan segera melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumahnya Heru. Mereka masih tetap merasa gemetaran dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, bahkan Galang dan Heru, karena masih teringat dengan sosok pocong itu dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Setelah 20 menit lebih perjalanan, akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Heru. Budenya menyambut kedatangan Heru dengan hangat dan ramah. Galang pun tidur di kamar yang sudah disediakan oleh budenya. Rumahnya Heru berlantai 2, jadi ada beberapa ruangan kamar yang masih kosong, karena Heru merupakan anak semata wayang dari budenya Galang. Heru bekerja di sebuah kantor dan Galang akan melamar pekerjaan di kantor tempat Heru bekerja. Singkat cerita, keesokan harinya, Galang masih belum bangun, mungkin karena perjalanan jauh, jadi dia masih merasa lelah. Sementara Heru sudah bangun lebih awal, kebetulan hari ini hari libur kerja. Pagi itu Heru tengah mencuci motornya di depan halaman rumah. "Galang belum bangun?" tanya Bu Desus. "Belum Bu, dia kan pasti capek Bu habis perjalanan jauh," jawab Heru. "Ya sudah, Ibu mau masak dulu," ucap Bu Desus. Kemudian Bu Desus beranjak masuk ke dapur untuk memasak nasi goreng. Saat Bu Desus sedang memasak nasi goreng, aroma harum semerbak dari nasi goreng itu masuk ke dalam hidungnya Galang yang tengah tertidur. Dan saat itu juga Galang langsung bangkit dari tempat tidurnya. Galang menghampiri budenya yang sedang memasak nasi goreng. "Masak apa Bude?" tanya Galang. "Galang, baru bangun. Ini masak nasi goreng untuk kalian," kata Bu Desus. "Ya udah, aku mandi dulu ya Bude. Oh iya, Heru mana?" tanya Galang. "Itu di depan, Heru masih nyuci motor." Galang pun langsung beranjak menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket semalaman akibat perjalanan. Setelah selesai mandi, Galang, Heru, Bude, dan Pak D-nya sarapan bersama di ruang makan. "Oh iya,
Kamu sudah mempersiapkan berkasnya kan, Lang? Buat besok, tanya Bu Desus. Sudah kok Bude, jawab Galang. Bagus kalau gitu, timpal Heru. Singkat cerita, malam itu Galang tidak bisa tidur karena dia takut untuk interviewnya besok di kantor. Tiba-tiba hujan deras dengan guru guntur petir menyambar, disertai dengan mati lampu, sehingga malam itu semakin mencekam. Hingga akhirnya Galang pun dapat tertidur. Keesokan paginya, terdengar bunyi alarm dari ponsel yang sudah disetel oleh Galang. Galang pun segera membuka mata dan melihat jam yang ada di ponselnya. Dia pun mengucek kedua matanya dan terlihat sudah pagi. Dengan segera Galang bangkit untuk siap-siap berangkat interview. Galang bergegas untuk mandi dan bersiap-siap dengan menggunakan baju kemeja dengan rapi. Kemudian dia sarapan bersama dengan Heru. Namun nampak Galang seperti tidak nafsu makan. Kamu kenapa, Lang? Kok gak nafsu makan gitu? Wajahnya juga pucat, tanya Heru. Aku takut grogi, jawab Galang. Udah gak usah takut grogi seperti itu. Kamu tenang aja, pasti diterima kok. Aku kan sudah bilang sama pihak KRT-nya. Tapi tetap aja aku takut lah, kata Galang. Udah ayo berangkat, ucap Heru. Pagi itu Galang berangkat bersama dengan Heru mengendarai mobil milik Heru. Hingga beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di kantor. Galang langsung diantarkan oleh Heru menuju ke ruangan HRD untuk diinterview. Sementara Heru kembali ke tempat kerjanya. Singkat cerita, Galang pun diterima bekerja di kantor tersebut. Dia menjabat di bagian sekretaris. Di kantor tempat kerjanya itu, ada karyawan lain yang menarik perhatiannya Galang. Wanita itu sangat cantik, modis dengan rambut yang menjuntai, tubuh tinggi semampai. Namanya Manda. Dia bekerja dengan jabatan yang sama dengan Galang, yaitu sebagai sekretaris. Saat itu Galang berkenalan dengan Manda dan dia memberanikan diri untuk meminta nomor HP Manda. Kenalin, namaku Galang. Kamu siapa? Tanya Galang. Aku Manda. Kamu baru diterima kerja ya? Tanya Manda. Iya, kamu juga baru lihat aku kan? Tanya Galang. Oh iya Manda, aku boleh minta nomor HP kamu gak? Timbal Galang. Nomor HP? Untuk apa? Tanya Manda. Ya, biar aku bisa tanya-tanya sama kamu soal kerjaan. Kan aku baru kerja di sini, kata Galang beralasan. Manda pun akhirnya memberikan nomor HP-nya kepada Galang. Setelah mendapatkan nomor HP Manda, Galang setiap harinya selalu menghubungi Manda. Manda pun merespon dan membalas pesan dari Galang dengan baik. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kedekatan mereka semakin dekat. Galang pun yang sudah beberapa bulan bekerja di kantor bisa membeli motor sendiri untuk dia berangkat bekerja. Sebagiannya lagi, uangnya dikirimkan ke kampung untuk kedua orang tuanya. Suatu ketika, Galang mengajak Manda untuk pulang bareng naik motor. Manda, kita pulang bareng yuk, ucap Galang. Aku memang hari ini gak bawa motor sih. Soalnya motor aku masih di bengkel, kata Manda. Ya sudah, yuk kita pulang bareng, ujar Galang. Oke deh. Galang pun tersenyum bahagia mendengar jawaban dari Manda yang sesuai dengan harapannya. Sore harinya sepulang dari kantor, Galang akhirnya pulang bareng dengan Manda naik motor. Mereka melewati jalan raya yang terlihat macet karena banyak orang yang berlalu lalang pulang kerja. Galang sengaja memperlambat laju motornya karena dia ingin bercerita bersama dengan Manda. Sinar matahari berwarna jingga nampak dari ufuk barat, membuat suasana sore itu semakin hangat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di rumahnya Manda. Ayo mampir dulu Lang, ucap Manda. Udah sore kok ndak, jawab Galang. Udah ayo mampir aja dulu bentar, kata Manda. Akhirnya Galang pun mampir terlebih dahulu di rumahnya Manda sekalian kenalan dengan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya Manda. Galang pun langsung menjabat tangan ibunya Manda sembari berkenalan. Silakan duduk nak Galang, ibu buatkan minum dulu ya, kata Bu Manda. Gak usah repot-repot Bu, jawab Galang. Beberapa saat kemudian ibu Manda pun kembali dengan membawakan minuman. Ini diminum dulu nak Galang, ucapnya. Iya makasih Bu, jawab Galang ramah.
Singkat cerita, hari pun mulai petang. Galang pun berpamitan untuk pulang karena takut budenya mencari. Hingga sesampainya di rumah, Galang ditanyakan oleh Bu Desus. "Assalamualaikum," ucap Galang. "Waalaikumsalam," jawab Bu Desus. "Dari mana kamu? Kok baru pulang?" "Iya maaf Bude, tadi aku habis nganterin temen aku, terus mampir bentar," ucap Galang. "Teman kamu yang mana, Lang?" tanya Bu Desus. "Temen cewek Bu, dia sedang deket sama cewek, makanya gak mau berangkat bareng sama aku," timpal Heru meledek. "Apaan sih kamu Her?" ucap Galang. Sudah, kamu mandi sana Lang," kata Bu Desus. Malam itu Galang dan Manda sudah janjian untuk ketemuan di tempat hiburan malam, karena Manda memang selalu ngumpul dengan teman-temannya di tempat hiburan malam. Saat itu Galang keluar sendiri naik motor menghampiri Manda. Hingga sesampainya di klub malam, terlihat Manda sedang mabuk-mabukan. Galang pun ikut minum bersama dengan Manda. Saat itu mereka belum terlalu mabuk. Galang pun berniat untuk menyatakan cintanya kepada Manda malam itu juga. "Ndak, kita kan sudah dekat sejak lama. Aku juga sudah nyaman sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" ucap Galang. Sesekali Manda meneguk minuman keras itu saat sedang berbicara dengan Galang. "Aku juga sebenarnya sudah jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali kita ketemu, Mas," jawab Manda. "Terus kalau gitu gimana? Kita pacaran?" ucap Galang. Manda pun menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Galang. Dan malam itu juga akhirnya mereka resmi menjalin hubungan. Keduanya yang sedang berbahagia dan bersenang-senang tanpa sadar sudah meminum terlalu banyak minuman, sehingga Galang jalannya sampai sempoyongan. Malam itu, Galang yang setengah sadar membawa Manda. Mereka masuk ke dalam kamar hotel yang hotelnya terletak di samping klub malam tersebut. Hingga akhirnya mereka check-in masuk di dalam hotel. Karena dalam keadaan yang tidak sadar, mereka pun yang terhanyut dengan suasana malam itu. Keduanya melakukan hubungan terlarang tanpa disadari. Mereka melakukan hal itu sampai pagi hari, hingga mereka tertidur karena sudah lelah. Pagi harinya, keduanya yang sudah sadar dari pengaruh minuman keras tersebut, sontak kaget. "Loh, kok kita ada di sini?" tanya Manda. Galang pun ikutan kaget karena mereka berdua terlihat dengan keadaan telanjang bulat. Tapi Galang mencoba menenangkan Manda. Jika terjadi apa-apa dengan Manda, dia akan bertanggung jawab kepadanya. "Kamu tenang saja ya Man. Kalau terjadi apa-apa, aku bakalan tanggung jawab kok. Kita kan sekarang sudah berpacaran," ucap Galang menenangkan. Saat itu juga Manda yang sudah terkena hasrat rayuan dari Galang menjadi luluh seketika. Kebetulan hari itu hari Minggu libur kerja, jadi mereka tidak buru-buru untuk pergi dari hotel. Dan malah mereka melanjutkan babak kedua. Singkat cerita, hubungan keduanya semakin dekat. Bahkan sudah beberapa kali Manda dan Galang melakukan hubungan intim. Hingga pada akhirnya Manda merasa sakit. Dia mual-mual setiap pagi hari. Beberapa kali Manda bolak-balik ke kamar mandi, membuat ibu Manda merasa khawatir. "Kamu kenapa ndak? Kamu sakit? Kita ke dokter ya," cecar Bu Yuli. "Gak apa-apa Bu, paling masuk angin aja," jawab Manda beralasan. Pagi itu Manda tidak berangkat ke kantor karena tubuhnya terasa sangat tidak enak. Manda pun istirahat di dalam kamarnya, sembari melihat kalender, dan dia baru ingat kalau dia sudah telat datang bulannya. Perasaannya langsung panik, cemas, dan juga takut. Saat itu dia takut apa yang tidak diinginkan terjadi. Siang itu juga, Manda langsung menghubungi Galang saat jam istirahat kerja. Terdengar dering ponsel Galang yang ada di dalam saku. Saat itu dia sedang makan di kantin. Dengan segera dia mengangkat telepon dari Manda. "Halo, ada apa ndak? Kenapa kamu tidak berangkat? Kamu sakit?" cecar Galang. "Lang, aku mau ketemu sama kamu. Aku mau ngomong sesuatu. Malam ini kita harus ketemu," ucap Manda. "Ketemu di mana?" "Ketemu di klub biasa." "Oke, nanti malam aku ke sana." Malam harinya sebelum ke tempat klub malam, Manda mampir terlebih dahulu ke apotik untuk membeli tes pack. Dan barulah dia menuju ke tempat klub malam. Saat itu terlihat Galang sudah duduk menunggu Manda. Manda pun dengan segera menghampiri ke arah Galang. Namun raut wajahnya Manda terlihat sangat murung. "Kamu kenapa ndak?
Kok wajahnya ditekuk seperti itu? Tanya Galang. Kamu tunggu sini sebentar ya, aku mau ke toilet, ucap Manda. Saat itu Manda pergi ke toilet untuk mengetes urinnya dengan menggunakan tes pack. Perlahan-lahan Manda melihat hasil tes pack sembari menutup kedua matanya. Betapa terkejutnya dia melihat hasil tes packnya positif. Sontak Manda pun merasa lemas sembari menutup mulut dengan tangannya, merasa tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian Manda pun kembali menghampiri ke arah Galang yang sudah menunggu, lalu tes pack itu diberikan kepada Galang. Apa ini, Dak? Tanya Galang. Lihat aja, kata Manda. Kau hamil? Ucapnya terkejut. Manda menganggukkan kepalanya diiringi dengan tangisannya yang pecah. Galang pun langsung memeluk Manda untuk menenangkan Manda. Lang, kamu harus tanggung jawab, ucap Manda. Iya ndak, kamu tenang saja ya, jawab Galang. Kamu jangan bilang siapa-siapa dulu ya, hanya kita saja yang tahu, timpal Galang. Singkat cerita, Galang menjadi sering melamun karena kepikiran dengan Manda yang tengah hamil. Di sisi lain, Galang belum siap untuk menikahi Manda. Hingga suatu hari ketika saat malam ketika Galang sedang menatap layar ponselnya, dia melihat informasi tentang santet kunti merah. Di dalam informasi tersebut, santet kunti merah tujuannya untuk menggugurkan janin dalam kandungan secara gaib, cocok buat orang yang bingung karena pasangannya hamil dan kehamilannya tidak diinginkan. Saat itu juga, Galang pun terperanjat. Dia terpikirkan untuk melakukan hal itu. Di dalam informasi tersebut, ada beberapa syarat yang harus disiapkan oleh Galang. Di antaranya adalah foto target, celana dalam target, serta tanggal lahir target. Hingga keesokan paginya, Galang mengajak Manda pergi ke hotel dengan alasan untuk membicarakan tentang kehamilan Manda itu. Padahal saat itu, Galang mengajak Manda untuk berhubungan kembali. Saat Manda sedang ke kamar mandi, Galang mengganti celana dalam milik Manda dengan celana dalam yang sudah dibawa oleh Galang sebelumnya dia beli sebelum ketemu. Setelah itu, akhirnya Galang sudah memiliki syarat tersebut. Galang sudah memiliki foto Manda yang sudah dicetak dan dia juga tahu tanggal lahir Manda melalui biodata yang ada di kantor. Singkat cerita, Galang pun berpamitan kepada Budesus dan Heru dengan alasan mau keluar kerja dan mau bekerja di kampung saja agar bisa bertemu kedua orang tuanya. Akhirnya, Budesus mengizinkan Galang untuk pulang ke kampung. Galang tidak bilang-bilang dengan Manda kalau dia sudah pulang kampung. Usia kehamilan Manda sudah terlihat semakin membesar. Hingga sesampainya di kampung sebelum pulang menemui kedua orang tuanya, Galang langsung pergi ke tempat dukun sesuai dengan yang ada di informasi internet. Dia naik bus menuju ke tempat dukun santet tersebut. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Hingga sesampainya di sana, Galang bingung karena belum tahu di mana letak rumahnya Mbah Kusno. Hingga pada akhirnya dia bertanya kepada warga sekitar mengenai rumahnya Mbah Kusno. Waktu itu Galang sedang berjalan kaki, lalu dia berpapasan dengan salah satu warga. Maaf Pak, saya mau tanya rumahnya Mbah Kusno di mana ya? Mau ngapain kamu ke sana, Nak? Saya ada urusan, Pak. Kalau boleh tahu di mana ya rumahnya? Rumahnya Mbah Kusno berada di tengah hutan. Kalau mau kamu harus jalan kaki sendiri. Nanti di sana ada satu rumah yang berdiri sendiri di tengah hutan. Baik kalau begitu, makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Saat itu juga Galang langsung berjalan sesuai dengan petunjuk arah dari bapak tadi. Dia melewati jalanan setapak yang ada di tengah hutan. Galang mendengar banyak sekali sautan binatang yang ada di dalam hutan tersebut. Dia terus berjalan sekitar 30 menit hingga akhirnya dia sampai juga di sebuah rumah yang terbuat dari bambu, berdiri sendiri berada di tengah hutan. Dia langsung menyambangi rumahnya dengan mengetuk pintunya. Permisi, ucap Galang. Beberapa saat kemudian terlihat sosok laki-laki parubaya menggunakan belangkon membukakan pintu itu. Saya sudah tahu kedatangan kamu kemari. Silakan masuk, ucap Mbah Kusno. Kemudian Galang pun segera masuk ke dalam rumahnya Mbah Kusno dan dia duduk di sebuah bangku yang terbuat dari bambu. Coba ceritakan apa masalah yang terjadi denganmu. Perlahan Galang pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Mbah Kusno. Jadi, saya telah menghamili perempuan, Mbah, dan saya tidak menginginkan kehamilan itu, Mbah, karena saya belum siap untuk menikahinya.
Saya ingin menggugurkan kandungan itu, jelas Galang. Mbak Kusno yang mendengar penjelasan dari Galang tertawa terbahak-bahak. Dasar anak muda, mau berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Sudah Mbah, lakukan saja, saya akan bayar berapapun yang Mbah minta. Itu soal gampang. Masalah yang kamu alami itu dapat diatasi dengan yang namanya santet kunti merah. Namun, ada syarat yang harus disiapkan untuk santet ini, seperti foto, celana dalam, dan tanggal lahir target. Imbu Mbak Kusno. Semuanya sudah saya siapkan Mbah, kata Galang. Bagus kalau begitu. Malam ini kebetulan malam Jumat Kliwon. Kita akan langsung melakukan ritualnya, ucap Mbak Kusno. Singkat cerita, malam harinya Mbak Kusno sudah mempersiapkan beberapa sesajen, diantaranya sudah ada kemenyan, kembang 7 rupa, jajan tradisional, dupa, kelapa muda, kelapa tua, dan lain sebagainya. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon, Galang ikut masuk ke dalam ruangan ritual di rumah Mbak Kusno. Sebelum melakukan ritual, Mbak Kusno meminta syaratnya kepada Galang. Mana syaratnya? Kemudian Galang pun mengambil syarat-syarat tersebut yang ada di dalam tas yang dibawanya lalu diberikan kepada Mbak Kusno. Ini Mbah. Di atas meja, beberapa sesajen itu ada beberapa boneka pocongan serta ada kepala tengkorak. Di dinding ruangan ritual itu terdapat benda-benda pusaka seperti keris yang terpajang. Mbah Kusno langsung membakar kemenyan serta dupa, yang kemudian Mbah Kusno mengikat foto milik Manda dengan celana dalam diikat jadi satu pada boneka pocongan. Tanggal lahir Manda juga sudah dituliskan pada belakang foto. Boneka pocongan itu diasapkan di atas kemenyan yang menyala, sembari Mbah Kusno membacakan mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Galang yang melihat itu bergidik ngeri, ketakutan, apalagi tiba-tiba ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Menusuk sampai ke dalam tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Di saat itu pula, Galang mencium aroma bau anyir seperti bau busuk yang menyeruak. Dia juga mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan terdengar menggelegar keras. Galang bertambah merinding, tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai membasahi kaos yang dikenakan olehnya. Mbak Kusno terus membacakan mantranya, sampai semua benda yang ada di dalam ruangan ritual itu berjatuhan diterpa angin. Sementara di sisi lain, Manda yang ada di dalam rumahnya malam itu belum bisa tidur. Sebuah foto milik Manda jatuh ke lantai, bingkai kaca itu pecah, membuat Manda terperanjat dan bangkit dari tidurnya. Dia langsung menghampiri ke arah bingkai kaca yang jatuh itu, dan saat akan mengambil bingkai kaca itu, tangan Manda terluka terkena sayatan kaca. Aduh! Tiba-tiba saja hujan turun dengan lebatnya yang disertai dengan suara ledakan di atas atap rumahnya. Suasana malam itu semakin mencekam, Manda pun ketakutan, apalagi lampu rumah tiba-tiba padam. Saat itu Manda berjalan merangkap ke arah-arah tembok untuk mencari lilin. Namun samar-samar Manda melihat ada bayangan putih yang melintas di hadapan dia. Bulu kuduk Manda semakin berdiri merinding ketakutan. Ketika dia sedang berjalan mengendap-endap, dia dikejutkan dengan sosok wanita tepat di hadapannya. Hah! Ternyata sosok wanita itu adalah ibunya Manda yang membawa senter. Ada apa sih ndak? Teriak-teriak, ini ibu loh. Jantung Manda langsung berdebar-debar dengan kencang dan tubuhnya yang gemetaran. Lampu rumah pun saat itu menyala seketika. Terangnya membuat suasana lebih tenang. Manda beranjak kembali ke tempat tidur, membaringkan tubuhnya sembari mengelus-ngelus perutnya yang terlihat semakin membesar. Kehamilan Manda ini belum diketahui oleh ibunya karena dia takut. Perasaan yang sering gelisah, takut, dan tidak tenang, apalagi Galang yang sudah beberapa kali dihubungi tidak menjawab sama sekali. Pikiran Manda menjadi kacau balau, bahkan dia tidak nafsu untuk makan. Sementara Mbak Kusno sudah selesai melakukan ritualnya. Angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu pun perlahan menghilang. Bawa boneka pocongan ini, lalu kamu kubur di depan atau di belakang rumah dia. Jika rumah target jauh, kubur saja di depan atau belakang rumahmu, ucap Mbak Kusno. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah, terima kasih banyak. Galang pun memberikan sebuah amplop berwarna coklat kepada Mbak Kusno sebagai tanda terima kasihnya.
Tengah malam itu pun Galang pulang sendirian, melewati tengah hutan, jalanan setapak. Dia berjalan dengan langkah kaki yang terseok-seok dan hanya menggunakan sebuah senter HP yang dibawanya. Suasana dingin menusuk ke dalam tulang, padahal Galang sudah mengenakan jaket tebal, akan tetapi jaketnya yang dikenakannya itu tidak bisa untuk mengusir rasa dingin pada tubuhnya. Hingga beberapa saat dia melangkah, Galang mendengar ada suara binatang buas di dalam hutan tersebut. Tubuhnya pun gemetaran ketakutan karena takut binatang itu datang menghampirinya. Terdengar juga suara wanita yang tertawa mengikik. Galang bertambah sangat ketakutan, bulu kuduknya berdiri merinding. Dia pun segera mempercepat langkah kakinya supaya bisa segera keluar dari dalam hutan tersebut. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya sampai juga di depan jalan utama. Galang menunggu kedatangan bus dan berharap ada sebuah bus yang lewat. Terlihat sorot lampu dari arah yang berlawanan. Ternyata ada sebuah motor. Motor itu menghampiri Galang. "Mau ngojek, Mas?" "Iya boleh Pak, sampai terminal ya Pak." "Iya Mas, ayo." Karena tengah malam sudah dipastikan tidak ada bus yang lewat di jalanan tersebut, akhirnya Galang memilih untuk ngojek sampai ke terminal. Singkat cerita, malam harinya di belakang rumahnya, Galang langsung mengubur benda yang sudah diberikan oleh Mbak Kusno. Boneka pocongan yang diikat dengan foto, celana dalam dan tanggal lahir Manda. Galang menggali tanah di belakang rumah saat kedua orang tuanya sudah terlelap tidur. Setelah digali, benda tersebut langsung dimasukkan ke dalam tanah galian dan ditutup seperti semula agar tidak ada yang tahu. Malam itu, Manda yang tengah tertidur, dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia berada di sebuah tengah hutan dan dia sangat ketakutan serta kebingungan. "Tolong, tolong." Namun tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolong Manda. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang ke dalam hutan tersebut, disertai dengan bau busuk anyir menyeruak. Sayup-sayup terdengar suara wanita yang tertawa cekikikan. Terlihat sosok wanita berbaju merah terbang melayang menghampiri Manda. Sosok itu wajahnya sangat hancur, dengan kedua mata putih melotot menatap tajam ke arahnya Manda. Perlahan-lahan Manda pun berjalan mundur ke belakang. Karena ketakutan, tubuhnya pun bercucuran keringat. Jantungnya berdebar sangat kencang, serta bulu kuduknya berdiri semua. Manda yang sudah jatuh tersungkur kemudian didekati oleh sosok kuntilanak merah tersebut. Tangan sosok itu memegangi perut Manda yang terdapat janin di dalamnya. "Anakmu milikku," ucap sosok itu. Tidak, teriak Manda. Manda pun terperanjat dan tersadar dari dalam mimpinya itu. Tubuhnya dibasahi dengan keringat. Jantungnya pun berdebar-debar sangat kencang, napasnya tidak beraturan. Dia seketika terdiam sembari menenangkan dirinya dari dalam mimpinya yang dialami barusan. Sekitar pukul 3 pagi, Manda tidak bisa tidur kembali. Dia juga merasa ingin buang air kecil yang sudah tidak tertahankan. Mau tidak mau, akhirnya Manda pun berjalan menuju ke kamar mandi. Saat dia berada di depan kamar mandi, dia mencium bau busuk serta bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Manda perlahan-lahan membuka pintu toiletnya dan saat dibuka, betapa terkejutnya dia. Ada sosok kunti merah sedang duduk di pojok kamar mandi. Sosok itu sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Sontak dia pun terkejut dan berteriak. Tubuhnya gemetaran, napasnya kembali tidak beraturan, serta bulu kuduk yang mulai berdiri semua. Karena tidak kuat melihat sosok kunti merah itu, akhirnya Manda pun jatuh pingsan sampai pagi. Ibunya yang baru bangun terkejut melihat keadaan Manda yang jatuh pingsan di depan kamar mandi. "Manda, ya Allah, kamu kenapa ndak?" teriak ibunya panik. Manda pun dibawa masuk ke dalam kamar dengan digotong oleh kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Manda pun tersadar. Namun kandungan yang ada di dalam perutnya itu tiba-tiba terasa sangat sakit sekali. Sakit. Sesekali dia meremas perutnya sendiri karena rasa sakit yang sudah tidak tertahan lagi. Ibu bapaknya meminta Manda agar ke rumah sakit dan diperiksa. Akan tetapi Manda menolak karena dia tidak mau kedua orang tuanya tahu kalau dirinya tengah mengandung. Singkat cerita, Galang yang sekarang sudah berada di kampung, dia mencari pekerjaan ke Bali untuk membantu kedua orang tuanya. Sebenarnya saat dia bekerja di kantor atas tawaran Heru, gaji yang didapat sangat besar sekali. Namun karena satu kesalahan yang dia perbuat sendiri dan tidak mau bertanggung jawab, mau tidak mau dia harus keluar dari kerjaannya itu.
Di kampungnya dia melamar pekerjaan ke sana kemari hingga akhirnya dia diterima di sebuah pabrik. Meskipun dia diterima di sebuah pabrik, tapi dia tetap menerima itu. Mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan kenyataan yang sekarang harus dijalani oleh Galang. Setiap hari Manda selalu merintih kesakitan, apalagi perut yang dikandungnya itu semakin membesar. Setiap malam pada jam-jam tertentu, Manda juga selalu melihat ada bayangan-bayangan hitam masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, dia melihat ada bayangan yang masuk ke dalam kamar melewati temboknya. Perlahan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok kunti merah yang menyeramkan, dengan kedua mata melotot berwarna putih dan wajah yang hancur penuh dengan darah, serta bau busuk dan bau anyir yang menyeruak. Saat itu Manda ingin sekali rasanya untuk berteriak, akan tetapi mulutnya terasa terkunci, tubuhnya pun terasa sangat kaku, tidak bisa digerakkan. Sosok itu merangkak menuju ke perut Manda. Tangan sosok itu mencengkeram kuat pada perutnya. Manda hanya bisa merintih kesakitan sembari memejamkan kedua mata ketika sosok itu mencengkeram perutnya. Tubuh dia penuh dengan keringat, napasnya tidak beraturan, dan jantung berdebar dengan sangat cepat. Sosok itu mencengkeram perut dengan kedua tangan dari atas perut sampai ke bawah. Dan saat itu juga yang dirasakan oleh Manda adalah rasa sakit yang tak terelakkan. Dan setelahnya sosok kunti merah itu pergi menghilang entah kemana dengan meninggalkan asap tebal. Manda yang sudah lelah dari rasa sakit tadi akhirnya pingsan seketika. Keesokan harinya, terlihat banyak darah yang mengalir dari selangkangan Manda membasahi sprei. Manda yang sudah bangun melihat itu langsung berteriak kencang. Sontak ibu bapak Manda mendengar jeritan anaknya langsung menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa, Ndak?" "Astagfirullah," timpal bapaknya. Saat itu juga Manda langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga sesampainya di rumah sakit, Manda diperiksa oleh dokter, dan dokter mengatakan bahwa kandungan yang di dalam perut Manda telah mengalami keguguran. Sehingga saat itu juga, akhirnya bapak ibu Manda tahu kalau Manda hamil di luar nikah. Ibu Manda yang mengetahui itu langsung syok hingga pingsan. Ibunya pingsan cukup lama tidak sadar-sadar. Hingga sekitar 20 menit kemudian, akhirnya Manda pun sadar. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya terlihat lemas tak berdaya. Setelah kejadian itu, Manda masih terus merasakan sakit pada perutnya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, bahkan alat kelamin Manda juga merasa sangat sakit sekali dan perih. Sakit yang dialami oleh Manda membuat Manda tidak bekerja lagi. Dia hanya berbaring di dalam kamar karena perut terasa sakit, alat kelaminnya pun terasa perih. Serta terdapat cakaran pada perut Manda. Perut dan alat kelaminnya baunya sangat busuk. Hingga suatu ketika, Manda bermimpi buruk lagi. Dia berada di sebuah tempat dengan lorong yang gelap. Dan di hadapannya ada sebuah penerangan. Akan tetapi dia dikejutkan dengan sosok kunti merah dengan membawa batu nisan yang bernama Manda. Sontak dia ketakutan. Sehingga dia terperanjat dari tidur dengan napas tersengal-sengal hingga keringat membasahi bajunya. Dan semenjak saat itu, membuat Manda menjadi seperti orang gila yang teriak-teriak sendiri. Hingga pada akhirnya kedua orang tua Manda memanggil orang pintar untuk menyembuhkan Manda. Kebetulan bapak Manda memiliki teman yang bapaknya termasuk orang pintar dan tahu menahu tentang guna-guna. Malam itu Pak Sihin datang ke rumah untuk menyembuhkan Manda. Dia meminta kepada ibu Manda untuk menyiapkan daun sirih yang sudah ditumbuk halus. Dan dengan segera, ibunya segera menumbuk daun sirih secara halus. Kemudian Pak Sihin mulai untuk membacakan doa-doa. Manda pun memberontak. Dia kerasukan sosok kunti merah. Kedua mata dia pun melotot menatap tajam ke arah Pak Sihin. Dan saat itu Pak Sihin terus membacakan doa-doa. Semakin kencang doa-doanya, hembusan angin masuk ke dalam kamar. Beberapa benda yang ada di kamar tersebut berjatuhan seketika. "Wahai kau yang ada di dalam tubuh orang ini, keluarlah, atau kau akan kubinasakan." Tidak semudah itu, dasar manusia tolol. Sosok yang ada di dalam tubuh Manda terus memberontak dan menyerang Pak Sihin. Pak Sihin meneteskan keringat beberapa kali karena melawan sosok yang ada di dalam tubuh sosok itu. Terdengar suara ledakan beberapa kali, itu tanda dari kekuatan Pak Sihin dengan sosok itu telah beradu. Dan pada akhirnya Pak Sihinlah yang menang melawan sosok itu. Hingga beberapa saat kemudian, Manda pun ambruk, lemas, disertai dengan keluarnya sosok itu.
Kemudian terdapat asap tebal yang keluar dari dalam tubuh Manda. Pak Sin membacakan doa-doa pada perut Manda sembari diolesi dengan daun sirih yang sudah dihaluskan. Manda terus merintih kesakitan, tubuhnya meronta-ronta ke sana kemari. Akan tetapi Pak Sin tetap melanjutkan membacakan doa-doanya. Dan akhirnya beberapa saat kemudian setelah selesai membacakan doa pada perut Manda, Manda pun terkulai lemas, tubuhnya penuh dengan keringat dan napasnya tidak beraturan. Pak Sin membacakan air pada segelas air putih dan dengan doa kemudian air putih itu diberikan kepada Manda. Minumlah air putih ini. Dia pun bangkit dari tidur untuk meneguk segelas air putih itu. Setelah meneguk air putih itu, Manda tersedak dan batuk-batuk. Dia memuntahkan darah kental merah kehitaman. Manda telah diguna-guna oleh seseorang. Santet yang dikirim kepada dia ini adalah jenis santet kunti merah, yang mana santet jenis ini bekerja untuk menggugurkan kandungan secara gaib oleh seseorang yang tidak menginginkan kehamilan ini. Jelas Pak Sihin. Siapa yang sudah melakukan ini, Pak? Tanya Ibu Manda. Manda yang tahu karena dia yang sudah melakukan itu, kata Pak Sihin. Santet sudah saya kembalikan ke pengirim dan akan berbalik sekitar 3 hari ke depan, Ibu Pak Sihin. Manda pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang telah terjadi. Memang saat ini Galang tidak bertanggung jawab dan menghilang entah kemana. Kedua orang tua Manda pun memaafkan apa yang sudah terjadi dengan anaknya itu. Untungnya para tetangganya belum ada yang tahu. Jadi kedua orang tuanya tidak menanggung malu tentang aib yang dilakukan oleh anaknya itu. Akan tetapi Manda sudah bisa kembali seperti dulu lagi keadaannya. Sekarang Manda juga sudah kembali bekerja. Dia bekerja di kantor lain. Sementara santet yang dikirim balik kembali pada pelaku yang mengirimkan. Saat itu Galang yang sedang berangkat bekerja. Dia mengalami kecelakaan dan membuat dirinya lumpuh total, tidak bisa berbuat apa-apa. Naas dan sungguh menyedihkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, bahkan sampai menyakiti seseorang dengan menggunakan ilmu hitam. Perbuatan seperti itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala karena itu perbuatan yang syirik. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang demikian, pertebal iman kita dan perbanyaklah ibadah. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.